Dahulu kala, di sebuah desa yang damai, hiduplah sepasang suami istri yang sangat mendambakan seorang anak. Suatu hari, sang istri yang sedang hamil melihat kebun milik penyihir jahat dari jendela rumahnya. Di sana tumbuh sayuran rempion yang terlihat sangat segar. Ia begitu ingin memakannya. Suamiku, aku ingin sekali memakan rampion yang ada di kebun itu. Warnanya merah dan segar sekali. Tapi itu kebun milik penyihir jahat, istriku. Jika aku ketahuan, aku bisa dihukum. Tolonglah, aku sangat menginginkannya. Jika tidak, aku bisa jatuh sakit. Akhirnya sang suami pun nekat memanjat pagar kebun penyihir itu dan mengambil rampion. Namun, saat ia hendak kembali, tiba-tiba sang penyihir muncul. Berani sekali kau mencuri dari kebunku. Kau harus menerima hukuman. Maafkan aku, Nyonya. Aku hanya ingin membahagiakan istriku yang sedang hamil. Aku tidak bermaksud jahat. Baiklah, aku akan memaafkanmu. Tapi, sebagai gantinya, bayi yang akan lahir akan menjadi milikku. Apa? Tapi... Tidak ada tapi. Jika kamu melanggar, maka nasibmu akan lebih buruk dari ini. Beberapa bulan kemudian, sang istri melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik. Namun, seperti janjinya, penyihir datang dan membawa bayi itu. Bayi itu diberi nama Rapunzel. Bertahun-tahun kemudian, Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dengan rambut panjang berwarna hitam, serta garis warna emasnya yang berkilau. Ia dikurung oleh penyihir di menara tinggi tanpa tangga. Adanya tangga itu pun hanya untuk akses ke ruang bawah tanah. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Rapunzel pun menurunkan rambut panjangnya agar penyihir bisa memanjat ke atas. Suatu hari, seorang pangeran yang sedang berburu lewat di dekat menara itu. Ia mendengar suara Rapunzel bernyanyi merdu dari belakang menara itu. Siapa yang bernyanyi seindah itu? Aku harus tahu siapa dia. Pangeran bersembunyi dan memperhatikan ketika penyihir datang. Ia mendengar cara penyihir memanggil Rapunzel. Setelah penyihir pergi, pangeran pun keluar, lalu mencoba meniru ucapannya. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Siapa kamu? Kamu bukan ibu penyihir. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin melihat siapa pemilik suara seindah ini. Terima kasih, aku Rapunzel. Aku tidak pernah bertemu siapapun selain penyihir. Mulai hari ini, aku akan datang menemuimu setiap malam. Dan suatu hari nanti, aku akan membebaskanmu dari tempat ini. Hari demi hari mereka bertemu, dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Namun, rencana mereka untuk melarikan diri diketahui oleh sang penyihir. Berani-beraninya kamu Rapunzel berkhianat padaku. Maafkan aku, Ibu. Aku hanya ingin merasakan kebebasan. Kau tak akan bebas. Aku akan mengasingkanmu jauh dari sini. Sang penyihir memotong rambut panjang Rapunzel dan membuangnya ke hutan. Kemudian, ia menunggu pangeran datang. Ketika pangeran memanggil, Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. penyihir menggantung rambut Rapunzel yang sudah dipotong. Pangeran memanjat. Tapi begitu sampai di atas, penyihir menatapnya tajam. Kau mencari gadis itu. Dia sudah jauh dari sini. Tiba-tiba, penyihir mendorong pangeran hingga jatuh dari menara. Pangeran selamat, tetapi matanya buta terkena duri tajam. Selama berbulan-bulan, pangeran berjalan tanpa arah di hutan. Hingga suatu hari, ia mendengar suara nyanyian yang sangat dikenalnya. Itu suara Rapunzel. Pangeran, benarkah itu kamu? Rapunzel berlari memeluknya dan menangis bahagia. Air matanya menetes ke mata sang pangeran, dan ajaibnya, mata itu kembali dapat melihat. Rapunzel, aku bisa melihatmu lagi? Syukurlah, akhirnya kita bisa bersama lagi tanpa rasa takut. Lalu pangeran membawa Rapunzel pergi dari sana.
mereka pun kembali ke kerajaan dan hidup bahagia selamanya.